Halo semua, kali ini kita akan membahas dua poin, yaitu yang 12.4 dan 12.5. Untuk 12.4 kita akan memahami bagaimana ya CR itu berefek pada PDR, detection risk. Jadi kalau kalian masih ingat ya, jadi gambarnya yang ini ya, di sini CR, ingat hubungannya adalah berbanding terbalik dengan PDR. Jadi kalau CR-nya tinggi, maka PDR-nya rendah. Kalau CR-nya rendah, berarti PDR-nya tinggi. Ya, di sini faktor yang harus diperhatikan adalah dua ini untuk CR ya, mempengaruhi PDR. Yaitu yang pertama control risk assessment. Jadi control risk assessment itu adalah matriks ini ya. Matriks ini adalah control risk assessment. Lalu yang berikutnya hasil dari TOC. Jadi yang tadi TOC ini, nah hasilnya bagaimana? Ini juga akan mempengaruhi pada detection risk-nya. Jadi kita akan nanti melihat pertimbangannya, apakah nanti di sini misalnya di matriks ini kalau hasilnya misalnya low, ya berarti PDR-nya tinggi, high. Ya, itu salah satu ya. Tidak harus, kita juga harus melihat inherent risk-nya juga ya sama AR-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi dihubungkan ya. Lalu ini auditor ya untuk menentukan low, medium, high-nya itu juga harus mengisi ini, menghubungkan control risk assessment kepada balance related audit objective dan juga terhadap ini presentation and disclosure audit objective. Kalau di gambar yang ini ya, ini adalah transaction audit objective. Jadi kalau kalian masih ingat ada tiga ya, transaction class, kelas transaksi ya, terus kelas yang ini saldo balance, saldo balance related audit objective, dan juga tentang nih presentation and disclosure audit objective, ada tiga. Oke, jadi dihubungkan bagaimana hasilnya. Kalau tinggi ya, jadi kalau control risk-nya tinggi berarti PDR-nya rendah, seperti itu. Oke, jadi dihubungkan tergantung dari dua faktor ini ya. Control risk assessment sama result of TOC. Lalu yang kelima mengenai pemahaman persyaratan atas pelaporan auditor atas pengendalian internal. Nah, untuk persyaratan di sini sebenarnya karena ini memakai buku Ernst, mereka based on US. Jadi kalau di US itu selain laporan auditor, mereka juga harus menerbitkan laporan pengendalian internal. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Oke. Tapi kita akan bicara secara umum, di mana ya pelaporan auditor terhadap internal kontrol perusahaan itu harus dikomunikasikan kepada pihak terkait ya, pihak tata kelola yang mengelola tata kelola, yang menetapkan tata kelola di perusahaan itu, kita harus kasih tahu. Kenapa? Karena pengendalian internal ya itu termasuk bagian dari tata kelola perusahaan. Lalu kita juga mengkomunikasikannya dengan cara menerbitkan manajemen letter. Oke. Nah, untuk laporannya ya, kita mungkin di 12.6 ini saya kasih lihat sedikit. Ini adalah laporan, contoh laporan atas temuan kita atas pengendalian internalnya. Ini ya, kalian bisa lihat. Um, jadi di sini ini suratnya ditujukan kepada Airtech Machine Company. Paragraf pertama cuma introduction aja. Ini adalah consideration auditor. Yang paragraf 3 ini definisi dari defisiensi pengendalian internal. Lalu yang keempat ini adalah temuannya. Ya. Jadi temuannya seperti ini. Nih, terdapat ya kekurangan atas independent verifikasi atas ini input atas customer name, product number, quantity, bla 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 ya. Ya, konsekuensinya error bisa terjadi. Nah, dan hal ini defisiensi ini dikategorikan sebagai signifikan karena besarnya ya size daripada rata-rata penjualan Airtech Machine Company. Jadi tidak sampai material weakness tapi tetap signifikan signifikan defisiensi ya seperti itu. Ini adalah contoh laporannya. Kalau di Indonesia tidak sampai menerbitkan hal ini. Lalu ada juga yang namanya management letter. Ya, management letter are not required by the auditing standard. Tapi biasanya auditor memberikannya ketika ya ternyata kontrolnya tidak terlalu signifikan. Nah,
Contohnya seperti apa? Jadi contohnya hampir seperti catatan saja ya. Ini seperti ini. Ini adalah manajemen letter atas interim audit. Di sini kita auditornya menemukan temuan seperti ini. Tanggal tiket timbang tidak sama dengan tanggal delivery order. Nah, seperti ini ya. Tanggalnya beda. Dampaknya apa? Dampaknya fisik persediaan barang jadi sudah tidak ada di gudang, namun masih tercatat di kartu stok secara sistem. Nah, ini adalah dampaknya. Jadi masalah cut off ini ya, misalnya efek. Lalu pendapatan tidak diakui sesuai dengan saat terjadinya fisik barang jadi keluar. Jadi pengakuan pendapatannya juga dinilai bermasalah. Terus ada rekomendasi dari auditornya. Terus tanggapan manajemennya bagaimana? Nah, ini seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi temuan-temuan yang kita uh, lakukan saat uji pengendalian kita tulis di sini, terus kita ya berikan kasih tahu dampaknya seperti apa, kita juga memberikan rekomendasi seperti itu ya. Lalu itu adalah manajemen letter. Lalu untuk pengendalian internal itu juga bisa berefek pada opini opini auditor secara keseluruhan ya. Jadi di sini efeknya seperti ini. Kalau kalau auditor menerbitkan unqualified opinion ya, jadi wajar tanpa pengecualian, berarti di sini ada dua kondisi yang ditemui, yaitu pertama tidak ada material weakness sama sekali sampai dengan tahun buku berakhir. Tidak ada batasan atas scope auditor bekerja. Jadi auditor kalau minta file apa dikasih, kalau mau jalan-jalan ke gudang ya bisa ya, tidak ada batasan dan juga tidak ada material weakness. Nah, ini salah satu pertimbangan dari internal control. Nah, tapi kalau misalnya ya salah satu aja, misalnya terdapat material weakness, pasti opininya nggak mungkin wajar tanpa pengecualian. Seperti itu. Lalu kalau misalnya dia adverse opinion atau tidak wajar ya, berarti terdapat satu atau lebih ya material weakness seperti itu. Sedangkan kalau opininya qualified wajar atau tidak memberikan opini, berarti ada scope ya, ruang lingkup yang dibatasi pada saat kita melakukan audit. Nah, itu adalah relationship daripada opini ya, pemberian opini dengan internal control. Ini adalah contoh dari SOX ya. Jadi auditor di US melaporkan laporan pengendalian internal ke pemerintahnya seperti ini ya. Tapi Indonesia tidak melakukan ini. Oke, sekian untuk 12.4 dan 12.5. Sampai jumpa di video berikutnya.